Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafat Triwandani, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan sepak bola. Yang pertama ada pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Adapun bola yang digunakan dalam permainan yang berbentuk oval, di mana setiap pergerakannya dilakukan setiap pemain menggunakan kaki dan hanya penjaga gawang atau kiper yang bisa menyentuh bola menggunakan tangan. Yang kedua, sejarah permainan sepak bola. Kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan kedua sebelum Masehi dengan nama permainan Cuju, di mana Cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Seiring berjalannya waktu, kemudian bermunculan klub sepak bola. Akan tetapi, kehadiran klub sepak bola yang diyakini ada sejak abad ke-15 tersebut terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama klub Inggris Notts County. Setahun kemudian, sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Sejak setelah itu, pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Yang ketiga, peraturan yang ada pada permainan sepak bola. Melihat antusias penduduk dunia terhadap sepak bola harus berbarengan dengan aturan main. FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan baku, di mana aturan ini disebut sebagai Law of the Game, yang menurut mereka berlaku untuk semua pertandingan, baik tingkat internasional maupun pertandingan antara anak-anak kecil di desa terpencil. Dalam aturan tersebut, terdapat 17 pasal yang berlaku untuk pertandingan, di mana aturan-aturan yang berkaitan dengan jumlah pemain yang harus dimiliki suatu tim, durasi pertandingan, ukuran lapangan, jenis dan sifat pelanggaran yang dapat diadili oleh wasit, dan banyak aturan lain yang berkaitan dengan prinsip sepak bola. Yang A, ada peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan, bola harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. Yang B, peraturan tentang waktu permainan. Waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi dua bagian. 45 menit pertama, kemudian akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit, berikut dengan tambahannya, maka akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang. Yang C, peraturan tentang jumlah pemain. Jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan, dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sisi. Yang keempat, manfaat bermain sepak bola. Permainan yang populer dan asik ini sifatnya kompetitif. Bahkan ada sebagian orang yang melakukan olahraga sepak bola ini hanya untuk mendapatkan kesenangan. Meskipun alasannya hanya untuk kesenangan, ternyata sepak bola memberikan manfaat positif bagi kesehatan. Yang pertama, ada menambah kebugaran dan stamina. Yang kedua, meningkatkan kerja tim dan sosial. Yang ketiga, baik untuk kesehatan mental. Yang keempat, baik untuk kognisi. Yang kelima, membantu problem solving anak. Yang kelima, ukuran lapangan sepak bola.
Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100 sampai 110 meter, sementara lebarnya 64 sampai 75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter. Sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 dikali 16,5 meter. Yang keenam, teknik dasar permainan sepak bola. Teknik dalam sepak bola menjadi salah satu elemen yang paling jelas dan terlihat dalam permainan sepak bola. Kemampuan dalam teknik sepak bola akan berpengaruh besar terhadap kemenangan tim. Berikut adalah teknik-tekniknya. Yang A, teknik dasar mengoper bola atau passing. Ada beberapa teknik passing atau operan yang baik agar bola dapat terakurasi dan sampai di kaki teman tanpa direbut oleh tim lawan. Berikut beberapa teknik passing. Yang pertama, ada inside of the foot or pass, yaitu kaki bagian dalam. Yang kedua, outside of the foot, kaki bagian luar. Yang ketiga, instep drive. Yang keempat, chip pass. Selanjutnya, B, teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Teknik dasar bermain sepak bola selanjutnya adalah menghentikan atau menerima bola. Teknik ini penting untuk dikuasai agar bola tidak mantul lagi dan direbut oleh lawan. Berikut adalah teknik-tekniknya. Yang pertama, menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Yang kedua, menggunakan kaki bagian dalam. Yang ketiga, menahan bola dengan kaki bagian luar. Selanjutnya yang C, menggiring atau dribbling bola. Yang ketiga ini adalah keterampilan menggiring bola, di mana keterampilan ini berkaitan dengan kontrol penuh terhadap bola. Yang pertama ada dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Yang kedua, dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Yang ketiga, dribbling menggunakan kura-kura kaki. D. Mengontrol bola. Mengontrol bola, hal ini berkaitan dengan pengendalian bola yang berkaitan dengan penguasaan seluruh bagian tubuh, terkecuali tangan, dalam memainkan dan mengatur keberadaan bola agar tetap stabil di antara bagian tubuh. Yang E, kontrol tubuh. Kelima, yang tidak kalah penting adalah kontrol tubuh, di mana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan. Yang ketujuh, tokoh terkenal. Sepanjang sejarah permainan sepak bola telah banyak melahirkan tokoh-tokoh berjasa untuk klub dan negaranya. Pada Maret 2020, majalah French Football merilis sebanyak 50 nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain, Neymar, Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Barcelona, dan juga Cristiano Ronaldo, Juventus.